البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-93 dari surat Al-Maidah juz yang ke-7. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, tidak ada dosa bagi segenap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan saleh terhadap apa yang dulu pernah mereka minum sebelum datang pengharaman. Minum apa? Khamr. Minum khamr, makan dari hasil perjudian, sebelum datang pengharaman mereka enggak dapat dosa. Karena belum ada hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kita lihat sini, kapan itu tidak berdosa? Idza mattaqau, kalau seandainya mereka bertakwa. Nah, setelah datang pengharaman harus menghindari. Nah, barakallahu fikum, bukan malah justru tetap melanggar. Dan beramal amal saleh wa amilus shalihat, tsumma taqau, kemudian bertakwa, wa amanu, dan beriman, tsumma taqau, kemudian bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, laisa 'alal mu'minina alladziina syaribu al-khamra qabla tahrimiha ismun fi dzalik. Tidak ada bagi orang-orang mukminin yang mereka minum khamr sebelum pengharaman dosa. Paham ya? Maksudnya mereka tidak berdosa, tidak ada berdosa. Karena apa? Minumnya sebelum pengharaman. Idza tarakuha wattaqau sukhtallah, apabila mereka meninggalkannya dan bertakwa, berhati-hati terhadap kemurkaan Allah Ta'ala, wa amanu bih, dan mereka beriman dengannya. Wa qaddamu al-a'mal as-salihata allati tadullu ala imanihim wa raghbatihim fi ridwanillahi ta'ala anhum, dan mereka mempersembahkan, mereka menyodorkan, mereka melakukan amalan-amalan saleh yang menunjukkan atas imannya mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan apa? Keridhaan Allah Ta'ala. Tsummazdadu bidzalik, kemudian semakin bertambah dengan sebab keimanan tersebut, muraqabatan lillahi azza wa jalla wa imanan bih, semakin bertambah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dan semakin bertambah beriman dengannya. Hatta asbahu min yaqinihim ya'buduna, hingga menjadilah mereka dikarenakan yakinnya mereka, ya'buduna, mereka menyembah Allah Ta'ala, wa ka'annahum yarawna, seakan-akan mereka melihatnya. Ini namanya apa? Al-muraqabah. Namanya al-ihsan. Sudah kita lewati rukunnya hanya satu, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Naam. Kita lihat lagi. Wa innallaha ta'ala yuhibbul ladzina ballaghu darajatal ihsan hatta asbaha imanuhum bil ghaib kal musyahadah. Masyaallah. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mereka mencapai derajat ihsan. Ihsan derajat paling tinggi ya. Islam, iman, ihsan. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang mencapai derajat ihsan. Hingga apa? Hingga menjadilah iman mereka bil ghaib, terhadap alam ghaib, kal musyahadah, seakan-akan dia menyaksikan langsung. Ini jarang sekali orang bisa ya. Maksudnya beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala. Bukan dipaksakan untuk melihat ya. Maksudnya itu merasa diawasi, sehingga ibadahnya fokus, serius, dan juga tumaninah. Itu jarang sekali. Nah, kita lihat sini.
Ayat yang selanjutnya 100 ayat yang ke-94 barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim." Ayat ini berkaitan masalah larangan berburu. Ujian. Terkadang orang lagi ihram, banyak binatang buruan di situ yang bisa kita ambil dengan tangan kita, bisa dengan tombak-tombak kita. Nah, diuji. Kenapa diuji? Enggak boleh. Ketika lagi ihram enggak boleh berburu. Nah, kalau dia melanggar nanti bayar denda. Kita lihat biar tambah jelas. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah Ta'ala akan menguji kalian dengan sesuatu minas shayd berupa binatang atau hewan buruan. Tanaluhu yang kalian secara mudah mendapatkannya, aidikum dengan tangan-tangan kalian, warimahuhum dengan tombak-tombak kalian. Tujuannya apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Tujuannya agar Allah Ta'ala semakin tahu siapa di antara hamba-hamba tersebut yang takut terhadap perkara ghaib. Karena apa? Allah Ta'ala kan barakallahu fikum melihat dan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka enggak melihat Allah Ta'ala. Nah, menguji mereka bagaimana kalau diuji dengan apa? Dipermudah binatang-binatang atau hewan-hewan buruan di hadapannya dalam keadaan ihram. Mampu enggak dia menahan itu loh? Menahan untuk tidak berburu gitu ya. Itu ujiannya. Kita lihat. Faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas, melampaui batas dalam keadaan ihram kok nekat tetap berburu, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh ahli tafsir asabahumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'ih, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya. La yabluwannakumullahu bisyai'in min saydil bar. Sungguh Allah Ta'ala akan menguji kalian dengan sesuatu berupa hewan buruan, hewan darat ya. Hewan buruan darat. Yaqtaribu minkum yang justru mendekat dari kalian. Ala ghairil mu'tad, tidak seperti biasanya. Haitsu tastati'una akhda sigharihi bi ghairi silah wa akhda kibarihi bis silah. Saking mudahnya itu, kalian tuh mampu mengambil hewan buruan tersebut yang kecilnya tanpa apa? Tanpa pakai senjata. Dan bisa mengambil yang besarnya dengan senjata. Ujian. Posisi lagi ihram diuji seperti itu. Kalau dia nekat berburu kena apa? Hukuman. Nah, barakallahu fiikum, membayar apa? Membayar 6 denda. Nah, kita lihat sini. Liya'lamallaha 'ilman dhahiran lil khalqi, agar Allah Ta'ala semakin tahu dengan pengetahuan yang nampak lil khalqi terhadap makhluk-makhluknya, alladzina yakhafuna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka takut terhadap Rabb mereka. Nah, barakallahu fiikum, takut apa? Terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Tetapkan nanti kalau seandainya melanggar. Paham ya? Mereka takut terhadap apa? Rabb mereka dengan apa? Dengan alam ghaib. Nah, karena apa? Enggak nampak gitu loh ya. Nah, mereka mau enggak untuk melaksanakan atau nah barakallahu fikum tidak melanggar syariat yang Allah telah tetapkan. Liyakinihim, dikarenakan yakinnya mereka bikamali ilmih bihim, karena sempurnanya pengetahuan Allah Taala terhadap mereka. Paham itu ya? Wa dzalika bi imsakihim ini anis shayd, yaitu dengan cara apa ujiannya? Dengan melihat mereka bi imsakihim, mereka menahan anis shayd untuk tidak berburu. Kapan itu? Ketika lagi ihram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka apakah mereka berburu atau tidak. Paham ya? Nah, ketika lagi ihram itu enggak boleh berburu. Posisi hewannya ini dekat. Dan kalaupun diambil tanpa senjata pun bisa gitu ya. Walaupun dengan senjata pun bisa juga. Tapi itu ujian. Kalau dia melanggar nanti ada hukumannya. Kita lihat. Wa hum muhrimun, ya kan? Wa dzalika bi imsakihim anis shayd wa hum muhrimun. Yang demikian itu dengan perbuatan mereka menahan dari binatang buruan dalam keadaan mereka ihram. Faman tajawaza wa haddahu ba'da hadzal bayan, maka barang siapa yang melampaui batasan, melanggar batasan setelah penjelasan ini, fa aqdama 'ala shayd, namun justru malah dia nekat untuk berburu, wa huwa muhrim, dalam keadaan dia ihram, fa innahu yastahiqul 'adzab asy-syadid, maka orang tersebut berhak mendapatkan azab yang pedih karena nekat. Paham ya? Sudah dilarang malah memberanikan diri untuk berburu.
Allah musta'an. Seharusnya sabar kan? Seharusnya sabar. Kita lihat ayat yang 95 itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum." Ini nas khusus yang mengenai larangan berburu dalam keadaan ihram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang atau hewan buruan dalam keadaan kalian ihram, kecuali apa? Kecuali yang dikenal dengan al-fawasik al-khams. 5 hewan fasik yuqtalna fil hil wal haram. 5 hewan fasik itu boleh dibunuh ketika di luar haram atau di tanah haram. Walaupun dia dalam keadaan ihram ataukah tidak, kalau 5 binatang, 5 hewan fasik tersebut boleh dibunuh. Namanya khamsul fawasik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, khamsul fawasik atau fawasikul khams, 5 hewan fasik yuqtalna fil hil wal haram. Boleh dibunuh di tanah haram atau di luar. Apa itu? Pertama, al-hadah, rajawali. Paham ya? Ini rajawali, burung yang besar itu yang suka memangsa ayam atau yang semisalnya. Rajawali juga termasuk diperbolehkan untuk dibunuh karena mengganggu biasanya. Kemudian yang kedua, nah barakallahu fikum, disebutkan riwayat ghurab, gagak. Paham ya? Itu juga. Yang ketiga, al-kalbu al-aqur, yaitu anjing yang galak atau anjing gila, yang lepas dari kontrolan ya. Jadi galak sekali, ngejar atau yang semisal ganggu. Kemudian yang keempat, al-aqrab, kalajengking. Paham ya? Kalajengking. Kemudian yang kelima adalah al-fa'ar, tikus. Paham ya? Rajawali, burung gagak. Kemudian anjing gila itu anjing galak yang terlepas dari kontrolannya, maksudnya tuh ngamuk, suka buru orang atau nyakitin orang, ya kan? Suka gigit orang, ngejar orang, nah itu seperti itu. Kemudian apa tadi? Tikus, fa'rah, tikus. Kemudian akrab, kalajengking. Dalam riwayat yang lain apa? Al-hayyah, ular. Itu boleh dibunuh. Paham ya? Walaupun ihram boleh dibunuh karena apa? Posisinya apa? Dikhawatirkan mengganggu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Kenapa dinamakan hewan fasik? Kenapa kira-kira? Karena dinamakan hewan fasik karena sukanya merusak. Tikus, antum tahu tikus? Tikus itu mau tikus yang besar atau kecil itu kalau biasanya keberadaannya itu tetap di situ merusak. Baju terkadang sobek-sobek dimakan tikus. Ya enggak? Kaki pun terkadang luka-luka di bagian tungkak itu, bagian tumit itu kadang juga digigit tikus juga. Paham ya? Kalau zaman dahulu seperti itu, zaman sekarang mungkin karena sudah tikusnya sudah makmur, sekarang jarang sekali tikus gigit manusia. Paham ya? Kalau zaman dulu banyak orang cerita itu ya, sampai kakinya pun digigit tikus kalau tidur misalkan. Paham ya? Intinya apa? Ganggu. Kemudian tikus-tikus yang besar-besar itu, yang biasanya antum melihat di pinggir jalan pada mati, itu juga ganggu itu. Paham ya? Kadang mencuri makanan, kadang masuk ke wajan. Allah musta'an, seperti itu. Nah, kemudian ular juga mengganggu. Paham ya? Nah, kemudian anjing gila tadi itu juga mengganggu karena ngejar orang. Ngejar setelah tertangkap digigit sama dia. Paham ya? Nah, rajawani atau yang semisalnya juga termasuk mengganggu hewan-hewan atau binatang ternak, ayam atau semisalnya. Naam. Kita lihat lagi. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bah. 1. Barang siapa yang membunuh di antara kalian membunuh binatang atau hewan buruan tadi dalam keadaan ihram nih ya, maka kalau membunuhnya dengan sengaja muta'ammidan fajazaa'un, balasannya barakallahu fikum mislu ma qatala minan na'am, balasannya dia itu nanti harus apa? Harus menyembelih binatang yang senilai dengan apa? Binatang yang dia bunuh, binatang buruan tadi itu. Paham ya? Kalau dia misalkan bunuh 6 unta atau bunuh yang semisalnya, berarti nanti dendanya itu semisal dengan apa? Hewan yang dia bunuh, seharga dengan itu. Disembelih, dibawa kemana? Balighul Ka'bah, dibawa ke tanah haram untuk dibagikan orang-orang fuqara. Paham ya? Kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak orang jual namanya al-hadiyu, yaitu hewan-hewan yang persiapan untuk denda sudah banyak sekarang ya. Kalau zaman saat itu mungkin dari rumahnya bawa itu loh ya. Bawa kambing atau yang semisalnya. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak ya yang jualan di sana sehingga terkadang tinggal beli berapa real gitu, beli sudah bayar denda. Nah, barakallahu fikum, bayar apa? Kafarahnya tadi. Nah, kita lihat sini. Fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am, ya kan, balasannya adalah seperti apa yang dia bunuh berupa apa? Hewan tadi itu. Ya, kalau dia bunuh hewan besar ya harganya berapa, nilainya berapa, dibelikan apa? Nah, barakallahu fikum
hewan yang lain untuk apa? Disembelih. Hasil sembelihan ini dibagikan ke orang-orang fuqara penduduk Mekah. Paham ya? Itu haram. Kita lihat sini. Tapi dengan catatan apa? Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Tapi dengan catatan dengan keputusan dua orang yang adil di antara kalian. Paham ya? Diputuskan bukan la ifrat wala tafrid. Hadiyan balighul Ka'bah dibawa ke haram untuk dibagikan kepada orang fuqara. Satu, kedua, au kafaratun ta'amu masakin, atau membayar kafarah. Memberi makan apa? Memberi makan orang-orang miskin senilai dengan apa? Senilai dengan binatang atau hewan yang dia bunuh tadi itu. Paham ya? Setiap harinya nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' berarti berapa mud? 2 mud ya. 1 sa' kan 4 mud, 4 raupan gini. Paham ya? Kalau setengah sa' berarti 2 mud. Paham ya? Nah, itu. Jangan sampai keliru, jangan sampai lupa ya. 1 sa' berapa mud, Husain? 4 mud. Berarti kalau setengah sa' 2 mud, 2 raupan. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Au adlu dzalik, atau yang bisa menggantikan yaitu siyaman, puasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, puasa berapa hari? Puasa sesuai kadar sesuai kadar ketika dia memberikan apa? Makan orang miskin. Kalau misalnya 10 hari ya dia puasanya 10 hari. Paham ya? Diperhatikan ketika dia menggantikan, kan dia awal mulanya harus mendatangkan apa? Sesembelian yang senilai dengan apa? Binatang atau hewan yang dia bunuh tadi itu. Kalau enggak mampu memberi makan apa? Memberi makan orang-orang miskin. Nah, barakallahu fikum, yang makanan tersebut dinilai juga dengan seharga apa? Seharga hewan yang dia bunuh tadi itu. Kalau enggak mampu puasa. Ya puasa. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan hari-hari yang ketika dia memberi makan orang miskin tadi karena dia enggak mampu, akhirnya larinya ke puasa. Kalau misalkan sampai 10 hari ya berarti puasanya 10 hari. Seperti itu. Kita lihat. Liyadzuqa wabala amri, agar merasakan akibat perbuatan jelek dia. Afallahu amma salaf, Allah Taala mengampuni perkara-perkara yang telah lalu yang sebelum datang apa? Pengharaman. Berburu enggak masalah sebelum datang pengharaman. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi setelah pengharaman, fayantaqimullahu minhu, maka Allah Taala menghukum. Wallahu azizun intiqam. Sedangkan Allah Taala adalah zat yang maha perkasa dan memiliki hukuman yang sangat kuat. Qala al-mufassiruna sabahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, la taqtulu saydal bar, jangan kalian membunuh hewan darat, maksudnya hewan darat, hewan buruan darat ya. Wa antum muhrimun bihajjin aw umrah, dalam keadaan kalian ihram baik haji atau umrah. Paham ya? Ihsan. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi haji atau umrah enggak boleh berburu. Au kuntum dakhilal haram, atau kalian dalam keadaan di dalam apa? Di dalam haram, di dalam tanah haram. Wa man qatala ayya naw'in min saydil bar, dan barang siapa yang membunuh jenis apapun binatang buruan atau hewan buruan darat tadi, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, fajaza'u dzalik, perhatikan ini balasannya ini, maka balasannya terhadap perbuatan tersebut an yadbah misla dzalikas sayd min bahimatil an'am, hendaknya dia menyembelih seperti apa? Seperti hewan buruan yang dia bunuh tadi itu, berupa apa? Binatang ternak, al-ibil, unta, awil baqar, sapi, awil ghanam, atau kambing. Paham ya? Kapan itu melakukannya? Ba'da an yuqaddirahu isnani adlan, setelah ditentukan, diputuskan oleh 2 orang yang adil. Paham ya? Dinilai dulu berapa kadarnya, seharga yang mana. Wa an yuhdiyahu li fuqara'il haram, setelah disembelih hewan tadi, hewan sembelihan tadi itu, dagingnya dibagikan, dihadiahkan untuk orang-orang fuqara haram. Paham ya? Seperti itu. Mahum insyaallah Isa? Ya na'am. Hamdalah. Mahum? Ayo, kita lihat sini. Au an yasharya bi qimati mislih ta'aman, atau kalau enggak mampu boleh, atau dengan cara yang lainnya, dengan cara yang lain boleh, yaitu apa? An yashtariya, dia membeli bi qimati mislih, dengan seharga hewan yang dia bunuh tadi itu. Dibelikan apa? Ta'aman, makanan. Yuhdihi lil fuqara al haram, untuk dibagikan kepada orang-orang fuqara haram. Likulli miskin nisfu sa', ya kan? Setiap satu orang miskin berapa? Nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' itu berapa mud tadi? Ahmad?
2 mud. Kalau 1 sa' 4 mud. Naam. Apa kata beliau? Au yasum badalan min dzalik, atau puasa sebagai pengganti memberi makan tadi itu, badal min dzalik yauman an kulli nisfi sa'. Sebagai pengganti apa? Setiap harinya setengah sa' tadi min dzalik, atau makanan yang seharusnya dibagikan kepada orang-orang fuqara tadi. Kalau maksudnya kalau dia enggak pakai membagikan makanan, diganti dengan puasa gitu loh. Kalau ternyata nilai kadar hewannya itu dibelikan makanan setiap harinya memberikan nisfu sa', setengah sa' sampai habis 10 hari, berarti dia nanti puasanya 10 hari. Enggak usah ngasih makan orang miskin tapi puasa 10 hari. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Faradallahu alaihi hadzal jazaa. Allah Taala mewajibkan balasan ini liyulqa bi ijabil jazaa, agar ditetapkan apa? Nah, untuk menetapkan atau untuk disampaikan bi ijabil jazaa, dengan wajibnya balasan tersebut al-madhkur yang disebutkan aqibata fi'lih, sebagai bentuk barakallahu fikum akibat daripada perbuatannya. Walladzina waqa'u fi syai'in min dzalika qabla tahrim, adapun orang-orang yang terjatuh dalam perkara tersebut sebelum pengharaman, fa innallaha ta'ala qad 'afa 'anhum, maka sungguh Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Wa man 'ada ilal mukhalafah muta'ammidan ba'da tahrim, dan barang siapa yang menyengaja mengulangi, menyelisihi dalam keadaan sengaja setelah pengharaman, fa innahu mu'arradun lintiqamillahi minhu, maka sungguh orang tersebut menghadang, sungguh dia telah menghadang, sungguh dia telah mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Seperti itu. Naam, karena arada yu'aridu itu maksudnya itu dia malah menghadang, itu menghadang, menjerumuskan dirinya gitu ya kepada apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu haram malah dia nekat misalkan. Wallahu taala azizun qawiyyun mani'un fi sultanih. Sedangkan Allah Taala adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat di dalam kekuasaannya. Wa min izzatihi, dan termasuk bentuk kemuliaan Allah Taala atau bentuk keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, annahu yantaqim mimman asahu idza arad, bahwasanya Allah Taala menghukum siapapun yang bermaksiat kepadanya apabila Allah Taala menginginkan. La yamna'uhu min dzalikal mani', tidak ada satu orang pun yang menghalang-halangi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau lagi melakukan ritual umrah atau haji jangan berburu. Selesaikan dulu sampai selesai, sampai tahallul, setelah itu silahkan. Kalau nekat berburu setelah datang pengharaman, maka apa tadi? Maka yang pertama dia harus menyembelih hewan sembelihan yang senilai dengan hewan yang dia bunuh tadi ya. Kemudian kalaupun enggak bisa, maka dia memberikan makan kepada orang miskin senilai dengan seharga dengan binatang yang dia bunuh tadi itu. Setiap harinya berapa? Nisfu sa', setengah sa'. Kalau itu enggak mau menggunakan itu, puasa sesuai dengan kadar 6 hari-hari ketika dia memberikan makan orang miskin tadi. Kalau misalkan taruhlah dengan seharga binatang, seharga hewan itu ditempuh dalam waktu 20 hari, setiap harinya nisfu sa', paham ya? Setengah sa' sampai 20 hari, berarti kalau menggantikan puasa 20 hari. Seperti itu. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.